بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان
وإن مسه الشر فيئوس قنوط صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Hafiz kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kata sambutan oleh Ketua BKM Masjid An-Najirin yang diwakili oleh Sekjen, yaitu Bapak Dr. Dedi. Kami persilahkan kepada beliau dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah, wujud rasa syukur kita berikan atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis Allah ini untuk melaksanakan tabligh akbar bersama dengan guru kita Bapak Al-Ustaz Rahmat Baikuni LC. Salawat beriring salam selalu kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, seorang manusia yang paling mulia akhlaknya, yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai menuju zaman sekarang, zaman terang benderang. Insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nazirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Kegiatan ini insyaallah selalu kita buat, selalu kita lakukan untuk menambah keilmuan bagi kita semua terhadap agama Islam dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan kami agar kami bisa selalu istiqomah ke depan untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan dakwah yang insyaallah kegiatan ini bertujuan untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mendoakan Bapak Ibu selalu agar selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami apabila dalam pelayanan kami terhadap bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada kekurangan, mungkin air minum kami berkurang atau roti kami kurang enak, tapi itulah kemampuan kami dan kami ikhlas melakukannya. Makhluk tidak kuasa tapi Allah yang punya kuasa. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dedi. Baik, inilah acara yang kita nantikan, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Tuan Guru kita Rahmat Baikuni LC. Kami persilahkan dengan segala hormat kepada yang mulia untuk hadir kepada di mimbar ini. Kita sambut dengan takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Bagaimana? Ini aja mungkin ya? Set.
kurang diangkat ya. Kurang ke atas. Biar akhwatnya kelihatan juga. Sama kurang mundur dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام رئيس لقيمين هذا المسجد النازرين حفظكم الله، وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين والمستقيمات لدعوة إلى الله، دعاء الناس إلى صراط الله عز وجل المستقيم، وإلى المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات khususan syabab wal fatayat. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Bagi Allah sangatlah mudah mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Cukup dengan mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah dia. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berhak menatap peradaban manusia, bukan manusia. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga kita agar tetap ada pada muruah sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah berikan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Diterima ataupun tidak, Allah sudah memperlakukan bahwa fitrah manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Maka hidupnya manusia di dalam Islam seperti ikan yang hidup di dalam air, damai, aman, sejahtera, lestari, berketurunan. Begitulah umat manusia jika hidup di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang berada di luar air. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Nasibnya tidak jauh beda seperti ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan. Maka begitulah jika manusia hidup di luar Islam, apapun ideologi yang diusungnya, kapitalisme kah, Zionisme kah, bahkan komunisme kah, itu semua adalah bom waktu yang akan menghancurkan mereka semua. Apapun yang diraih manusia, kecanggihan teknologi, kehebatan infrastruktur, negeri yang modern, yang berlimpah ruah dengan harta kekayaan, itu ibarat sebuah gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh oleh terik sinar panas matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bertahan menghadapi gelombang dahsyat fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah sempurna
melaksanakan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Namun kalau kita runut dalam sejarah Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, maka kita akan mendapati bahwa beliaulah manusia yang pertama Allah ciptakan. Ternyata bukan Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan. Di dalam hadis Sahih Muslim dalam syarah Syekh Nawawi rahimahullah, saya temukan di dalam Kitabul Fadail, kitab keutamaan, bab Fadlun Nabi Muhammad SAW an Sayyidil Khalaik, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah." Saya adalah pemimpin umat manusia, anak cucu Adam nanti pada hari kiamat. Wa ana awwalu may yunshaqqu alaihi al-qabru yaumal qiyamah. Dan aku adalah orang yang pertama kali terbelah kuburnya nanti di padang mahsyar. Ada penjelasan beberapa ulama pentahriz hadis ini. Mereka menukilkan juga penjelasan bahwa ternyata Rasulullah SAW diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada. Namun dalam bentuk cahaya yang kemudian kita kenal dengan istilah Nur Muhammad. Adapun manusia secara fisik yang Allah hadirkan ke dunia adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka tidak salah jika Rasulullah memiliki kelebihan yang luar biasa, sehingga banyak keutamaan demi keutamaan Allah berikan pada Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmat bagi semesta alam, tidak tersekat oleh demarkasi ideologi, maksudnya oleh demarkasi politik, nasionalisme tidak. Maka bohong jika Rasulullah dikatakan sebagai kepala negara. Kalau Rasulullah kepala negara, di mana batasan negaranya? Bukankah Rasulullah rahmatan lil alamin, dan alam yang dimaksudkan Allah tidak terbatas dalam teritorial nasionalisme. Yang kedua, Rasulullah SAW sampai suatu saat Rasulullah pernah menegaskan satu hal kepada Umar bin Khattab terkait kedudukan beliau dibandingkan dengan semua Nabi dan Rasul. Dengan tegas Rasulullah mengatakan, "Lau asbaha Musa fikum," andaikan hari ini Musa masih hidup, ya, "summa itaba'tumuhu wa taraktumuni," lalu kalian pergi mengikuti Musa dan meninggalkan aku, "la dalaltum," sungguh sesatlah kalian. Subhanallah. Bukankah Nabi Musa Nabi Allah? Bahkan dalam hadis berikutnya Rasulullah juga menegaskan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain," andaikan Musa dan Isa hari ini masih hidup, "lama wusi'ahuma hatta itba'i," Allah tidak akan melampangkan urusan hidup mereka sampai mereka hadir mengikuti aku sebagai nabi dan rasul mereka. Jadi Rasulullah adalah Nabi dan Rasul untuk para Nabi dan Rasul semuanya. Sehingga andaikan di saat ini ada Nabi dan Rasul, maka mereka akan ittiba kepada siapa yang memimpin pelaksanaan Quran dan Sunnah. Itulah kenapa Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti tidak mau menjadi imam salat subuh. Beliau makmum di belakang Imam Mahdi. Ya, hafizahullah. Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadisnya, "Minna shalla khalfahu Isa bin Maryam." Dari keturunanku akan ada lahir seorang laki-laki yang Isa bin Maryam akan makmum salat di belakangnya. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang menghidupkan Quran dan Sunnah di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Ya. Yang keberapa? Ini tegang sekali hari ini. Tadi yang kedua, yang ketiga, amanah yang dipikul oleh Rasulullah SAW yang tidak diberikan pada Nabi dan Rasul yang lain adalah imamatun nasi ajma'in. Beliau adalah pemimpin umat manusia. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan, di mana nanti ketika Allah Azza wa Jalla akan mensidang semua para Nabi dan Rasul, maka Rasulullah lah yang akan menjadi saksinya. Ya. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Badan Kemakmuran Masjid An-Nazirin, kemudian yang saya hormati jajaran para pengurus BKM Masjid An-Nazirin, dan juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh. Mohon maaf ini saya berbicara di depan, dan juga ormas-ormas Islam ataupun ormas masyarakat umum, dan juga hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Memang sudah terlanjur viral saya sebagai ustadz akhir zaman, walaupun sebetulnya berat terasa menjadi ustadz akhir zaman. Salah berbicara, ditangkap dan dipenjara. Itu yang pernah saya alami. Hanya karena saya mengangkat sebuah kebenaran, sesuatu yang atas ketidakadilan dan kebohongan, maka resikonya seperti itu. Sehingga saya sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Lebih enak ternyata menjadi ustadz akhir bulan.
urusannya hanya dengan istri, tidak dengan hukum dan sebagainya. Baik, oh ya dari tadi nggak nyambung ya. Saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, betapapun resiko untuk berdakwah itu berat, tapi mau tidak mau harus disampaikan. Karena mengingat pahala yang sangat besar yang Allah sampaikan pada. Terima kasih, Pak. Bukan malaikat. Bagaimana malaikat tidak akan beriman sementara mereka ada di sisi arsy Allah? Wajar mereka beriman. Mereka lebih dekat jaraknya kepada Allah ketimbang kita. Idzan antum ya Rasulullah al-anbiya wa rasul. Kalau begitu Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul yang paling mulia, menakjubkan imannya buat kami. Ini baterainya habis saja. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW juga menjawab, la. Wa kaifa la nu'minu, bagaimana kami tidak beriman? Wal wahyu yunazzilu ilaina, sementara wahyu selalu diturunkan kepada kami. Wajar kami beriman. Malaikat bukan, para sahabat juga bukan. Kemudian ada sahabat yang nyeletuk, idzan nahnu ya Rasulullah ashabuk, kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. La, lastum, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum, bagaimana kalian tidak akan beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hidupku, ya ada dalam ridho Allah 24 jam. Kalian bisa melihat bagaimana caraku meniti jalan menuju ridho Allah. Di antara kalian ada yang terlihat berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka. Wajar kalian beriman. Akhirnya para sahabat bingung. Ya, siapa mukmin yang menakjubkan imannya? Para malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, kemudian juga para sahabat juga bukan. Jawabannya siapa para Allah? Baik, sebelum saya jawab, oke lah, jawab aja langsung ya. Alladzina ajaba ilaina imanuhum, adapun orang-orang yang menakjubkan imannya untuk kita. Alladzina yuhayyuna min ba'dikum, orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. Artinya la yaltahiquna bi wala bikum, mereka tidak bertemu dengan aku dan mereka pun tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Al-Qur'an ini dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Allahu Akbar. Pertanyaan saya Bapak Ibu, angkat tangan di sini yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya yakin tidak ada. Kalau ada, hati-hati. Makhluk tempo dulu. Tidak ada kan? Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Jangankan bertemu langsung, bermimpi pun mungkin saya sendiri belum tahu apa itu. Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Dari mana kita tahu fitrah kita Islam kalau bukan dari kitab suci ini? Dan dari mana kita tahu kalau Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul kita yang mulia kalau bukan dari kitab ini? Artinya ini peluang bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para Allah yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi dan rasul ingin hidup di zaman kita? Baik, hidup ini adalah la'ibu wa lahu. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Al-ayat. Di dalam surat Al-Hadid Allah Azza wa Jalla menjelaskan demikian. Kehidupan ini ibarat hanyalah permainan dan senda gurau saja. Baik, andaikan hidup ini perlombaan. Berbicara perlombaan, mana yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton? Babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak final, babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Bukan sejak awal sudah diskenario-kan si fulan harus menang, yang ini harus kalah. Bukan. Itu bukan pertandingan namanya ya. Tapi itu kecurangan. Loh, betul kan? Buat apa ada babak final kalau sudah ditentukan siapa pemenangnya? Loh, saya salah bicara?
Saya udah minta izin sama panitia, boleh saya bicara? Lepas aja Ustaz, ini lepas saya ini bicara. Ya, yang saya hormati Amir Majelis, pada kesempatan ini saya nobatkan sebagai MC akhir zaman ya. Aman, kita nggak ada intel nih. Misalnya aman, tolong intel angkat tangan. Ternyata yang membuat laporan tentang saya ini intel juga. Ya. Ulama hari ini dipilihkan pada dua hal, diajak kerjasama sama penguasa atau dikriminalisasi. Ya, diajak kerjasama, dijebak pada sistem mereka. Maka kalau menolak dikriminalisasi, saya pilih dikriminalisasi Bapak. Dan itu yang terjadi pada saya. Jadi mohon maaf nih, jadi lepas saja saya bicara. Gospel, alhamdulillah. Takbir. Baik, sampai mana tadi? Babak final. Ya. Kalau bicara babak final, babak penentuan antara pemenang dan kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan apa yang terbaik? Yang terbaik. Lupakah kita para sekalian? Peradaban manusia yang dimulai secara fisik oleh Nabi Adam alaihissalam dihadapkan pada musuh bebuyutannya, iblis yang bernama asli Ajazil dari satu jin suku Al-Harith, dan berakhir hari ini ada di pundak kita. Karena setelah Rasulullah SAW tidak ada Nabi dan Rasul. Yang dulu diperjuangkan secara berdarah-darah oleh para Nabi dan Rasul, hari ini ada di pundak kita. Padahal kita bukan Nabi dan Rasul. Bahkan disandingkan dengan para sahabat, kita tidak ada artinya. Luar biasa para sahabat. Tapi ternyata kepercayaan amanah ini Allah limpahkan kepada kita. Ya. Maka pertarungan antara hak dan batil yang hari ini ada pada babak final bukan hanya mempertaruhkan reputasi para Nabi dan Rasul sebagai manusia-manusia pilihan Allah yang terbaik, bukan hanya mempertaruhkan reputasi Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah yang termulia, tetapi pertarungan kita di akhir zaman ini adalah pertarungan untuk mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Karena yang hak yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan yang bernama Iblis dan Dajjal. Allahu Akbar. Jadi betapa bergengsinya pertarungan hak dan batil di akhir zaman ini. Itulah kenapa para Nabi dan Rasul ingin mereka hidup di zaman kita. Tapi ternyata hanya satu Nabi yang Allah takdirkan hadir di zaman kita ini, jika memang Allah menakdirkan terjadi di zaman kita. Apa? Siapa beliau? Nabi Isa alaihi salam. Hanya Nabi Isa yang Allah perkenankan untuk hadir. Karena ini terkait dengan satu fitnah yang ditujukan kepada beliau, dan fitnah ini belum selesai. Karena fitnahnya berlangsung sejak sosok yang satu ini menentang bersujud pada Nabi Adam, dikuatkan dengan hadirnya kembaran dia seutuhnya dari bangsa manusia, Samiri, ya. Dan fitnahnya ada pada puncaknya hari ini dalam berbagai macam ranah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, malam ini saya ingin curhat. Mungkin malam ini adalah malam curhatan saya. Kenapa saya harus membahas tentang akhir zaman, bukan akhir bulan? Karena ada satu perjuangan yang hari ini sadar tidak sadar, paham tidak paham, tahu tidak tahu, kita sedang mengembannya. Perjuangan untuk mempertaruhkan apa yang dulu diperjuangkan oleh para Nabi dan Rasul, yaitu tauhid. Tahu? Tauhid. Yang ternyata resikonya bukan hanya berhadapan dengan musuh-musuh Islam, tetapi berhadapan dengan mereka yang mengaku Islam namun tidak faham, bahkan berhadapan dengan para ulama sendiri, para bawah. Saya bukan tidak serta-merta diterima, bahkan banyak yang menentang saya ketimbang yang menerima saya. Ya. Jadi sekali lagi, itulah resiko menjadi ustaz akhir zaman. Jadi berat ya para bawah. Ya, mending enak ustaz akhir bulan saja. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Awalnya saya tidak berbicara tentang akhir zaman. Namun ada satu peristiwa yang menuntun saya kepada peristiwa-peristiwa berikutnya. Ya, yang qadarullah dengan izin Allah, terbuka semua konspirasi yang dilakukan oleh sang kampiun kesesatan dua sosok makhluk ini. Salah satunya dalam pandemi COVID-19 ini sudah mereka ciptakan. Sudah mereka rencanakan sejak 95. Percaya atau tidak? Pandemi COVID-19 sudah mereka ciptakan sejak tahun 95, sudah mereka rencanakan. Selebih awal
15 tahun ketimbang apa yang dikemukakan oleh Flat Earth 101 Channel. Mereka mengangkat konspirasi yang dilakukan oleh Local Ferret Foundation. 2010 ternyata mereka sudah merencanakan pandemi ini muncul. Saya mundur justru 95. Kenapa demikian? Nah, saya tahu ini ketika kami, saya dan teman-teman mencermati satu peristiwa yang menjadi pembuka semua fitnah yang ada di akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 fitnah yang dihadapi oleh umat akhir zaman sepeninggal Rasulullah SAW. Fitnah yang pertama adalah fitnah ahlas. Ahlas jamak taksir dari hilsun. Hilsun itu pelana kuda. Yang namanya pelana selalu mengikuti kemanapun kuda berada. Artinya fitnah ini tidak akan pernah melepaskan sosok atau siapapun yang terkena oleh fitnah ini sampai dia mati. Dan ini melanda para keluarga Rasulullah SAW sampai mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai wafatnya Al-Husain di Karbala 10 Muharram 61 Hijriah hari Jumat. Fitnah yang kedua adalah fitnatus sara. Disebut fitnatus sara karena sara artinya kesenangan. Justru fitnah ini memporak-porandakan umat Islam di saat umat Islam kaya raya, menguasai dunia dan berkuasa di dunia dalam hitungan berabad-abad. Dan Rasulullah SAW menyebutkan fitnah ini bermula dari asapnya muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki yang mengaku ahlul baitku, padahal dia bukan ahlul baitku. Artinya fitnah ini kemunculan ditandai dengan kemunculan Syiah yang mengaku ahlul bait, padahal mereka bukan ahlul bait. Nah, yang ketiga adalah fitnatud duhaima, fitnah yang gelap gulita, fitnah yang tidak akan menyisakan siapapun di muka bumi ini. Hatta seorang bayi yang masih janin, yang masih ada dalam perut ibunya, dia akan terkena fitnah ini. La yatsruku ahadan fil alam illa latamathu, kata Rasulullah SAW. Tidak dia tinggalkan seorang pun di muka bumi ini, melainkan dia akan dihantam oleh fitnah itu. Hatta janin yang belum lahir ke dunia, dia sudah terkena fitnah itu. Dan fitnah duhaima ini adalah fitnah di mana kita berada pada hari ini. Fitnah yang terburuk para Allah. Maka siapapun yang mengamalkan Islam hari ini, pahalanya luar biasa. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa mereka, faqad ihya sunnah, hanya menghidupkan sunnah saja pahalanya besar. Rasulullah SAW menyatakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman manusia mematikannya, maka dia akan mendapatkan 100 pahala mati syahid. Allahu akbar. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah? Sahidnya kami atau sahidnya mereka? Rasulullah SAW menjawab, bal syuhadau minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu akbar. Hari ini kita istiqomah mengamalkan Quran dan Sunnah, pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik, 1 kali pahala mati syahid. Seperti apa 1 kali pahala mati syahid? Bukan 100, tinggal dikalikan saja. Yang pertama, sebelum peluru menembus tubuh seseorang yang berjuang di jalan Allah, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah mencabut nyawanya terlebih dahulu. Maka dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Tidak percaya, silakan buktikan. Namun ingat, kalau sudah terbukti, kirim WA ke saya. Ustaz, betul Ustaz, kematian saya tidak sakit Ustaz, saya mati syahid Ustaz. Ini WA dari mana? Dari alam barzah Ustaz. Loh, gak bisa sampai. Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkannya. 3 guru-guru kami terlibat dalam satu konflik dalam pertarungan hak dan batil di Kalimantan. 18 hari mereka dikuburkan, jasad mereka masih utuh seolah-olah baru dimakamkan. Yang ketiga, Allah bebaskan mereka yang mati syahid dari fitnah kubur. Di saat manusia disiksa di kuburnya, dia aman-aman saja, bahkan merasakan nyaman luar biasa. Yang keempat, Allah sematkan mahkota kemuliaan tajul waqar. Dan yang kelima, Allah berikan kepadanya hak memberikan 70 syafaat memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Subhanallah. Membebaskan keluarganya dari api neraka 70 orang. Dan yang terakhir,
Allah nikahkan dia dengan 73 bidadari. Itu satu pahala mati syahid. Kalau 100 tinggal dikali 100. Kalau bidadarinya 73 kali 100 7.300. Bagaimana menggilirnya? Astagfirullah Ustaz. Enggak, biar tidak tegang Bapak Ibu. Kamu materi kita berat ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ini kurang atas ya. Ada khawatir yang di belakang tidak terlihat. Bisa agak atas diganjel aja Mas. Dan ininya mungkin mungkin ini. Atau saya yang Bapak yang sebelah sini tidak terlihat ya. Baik. Tadinya saya tidak berbicara tentang Dajjal di forum umum, tentang iblis Ajazil di forum umum, tidak. Tapi karena ada satu peristiwa yang mengingatkan kita pada awal muncaknya fitnah Duhaimah, maka mau tidak mau saya harus berbicara apapun resikonya. Dan tidak ada peta peradaban yang terputus dalam kehidupan kita. Ya, baik. Saya mengajak para jamaah sekalian untuk kita cermati peristiwa ini. Barangkali ada pandangan yang sama terkait dengan peristiwa ini dengan perhamba Allah, dengan saya. Ya, kita lihat peristiwa yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini.
Baik. Peristiwa ini yang menuntun saya untuk berbicara tentang akhir zaman. Karena dari peristiwa inilah ternyata seolah-olah menjadi sebuah clue dari pasal yang belum selesai tentang teka-teki pertarungan hak dan batil dalam peradaban manusia. Dan dari sinilah ternyata menghantarkan saya harus berbicara tentang Dajjal, berbicara tentang Iblis, berbicara tentang Illuminati, berbicara tentang Kabalah, berbicara tentang The New World Order, berbicara tentang Shadow Government, berbicara tentang Zionis Internasional, dan berbicara tentang paham-paham sesat di dalam Islam, dan berbicara tentang Imam Mahdi dan kebangkitan umat Islam. Terkait Imam Mahdi, Rasulullah SAW menyebutkan, yub'atsu fi akhir zaman min ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu lahdina. Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Setiap 100 tahun sekali. Kemudian juga beliau akan muncul setelah wafatnya seorang raja penguasa tanah suci Mekah, di mana diikuti oleh pertarungan 3 putra mahkotanya. Yaktatilu thalathatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 laki-laki dalam perbendaharaan kalian, Ka'bah. Artinya Ka'bah akan dinodai oleh tetesan darah manusia akibat pertikaian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja berikutnya adalah Al-Mahdi. Dan beliau dibaiat, kemungkinan besar, pandangan saya, jika berbeda pendapat silakan, tapi kita tidak saling menjatuhkan. Ada beberapa ulama yang berbeda pandangan dengan saya dalam hal ini, saya tidak menjatuhkan mereka. Tapi kenapa mereka menjatuhkan saya? Jadi curhat. Tadi saya sudah bilang, saya pengen curhat hari ini. Ya. Fayamkusu fil ardi sab'an aw thamanian, yakni hajjajan. Beliau akan tinggal bersama umat ini 7 tahun, 7 atau 8, yakni hajjajan, 7 atau 8 musim haji. Artinya dihitung dari musim haji. Jadi kemungkinan beliau dibaiat di musim haji. Dan hanya sedikit yang berbaiatnya. Wa adadul ladina yubayyi'unahu ka'adadi ahli Badrin, dan jumlah orang yang berbaiat kepadanya seperti ahli Badarku, 313 sampai 315. Padahal beliau hidup di akhir zaman di mana umat Islam banyak di muka bumi dan banyak biasanya pelaksanaan ibadah haji. Artinya di saat beliau dibaiat ada satu peristiwa yang membatasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Peristiwa apa? COVID-19? Cocok logi Ustaz. Itu kata mereka. Ya. Bukankah fungsi Al-Quran dan Sunnah menuntun kita dari satu musibah ke musibah, dari satu petaka-petaka, dari satu peristiwa pada peristiwa? Tadi sudah saya sampaikan ayatnya, sudah saya bacakan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubasysyirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman, bi anna lahum ajran azima, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Peristiwa ini menuntun saya kepada semua konspirasi tadi, sehingga utuhlah konspirasi iblis dan dajjal di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita interaktif dalam arti para hamba Allah membuka mushaf Quran. Ya, saya akan menuntun para hamba sekalian dari satu ayat kepada ayat, dari satu hadis kepada hadis, dan kita proyeksikan bagaimana kita menatap alam peristiwa demi peristiwa dengan keduanya tadi. Tentu dengan interpretasi saya sebagai seorang Rahmat Baikuni. Nah, di situ nanti kita diskusi. Alangkah lebih baik jika kita duduk bersama dalam satu meja lalu diskusi kita lakukan, ketimbang menghujat seseorang di media Instagram, dibuat oleh orang kafir, digunakan oleh orang Islam untuk membantai umat Islam sendiri. Pantas tidak? Nah, ini invasi media melanda umat. Baik, para ulama Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah melihat yang saya herankan. Satu, panjang Pak, panjang ya? Saya minta whiteboardnya sampai begitu saja. Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaan saya, peristiwa tadi terjadi di tanggal berapa? 11 September tahun 2001. Jam berapa?
Jam berapa? Pagi. 1. Terjadi pagi hari. Kedua, di tanggal 11 September. Barat. Orang-orang barat mereka menuliskan tanggal hari dulu apa bulan dulu? Bulan dulu, bulan September. Bulan keberapa? 9. Tanggal 11 tahun 2001. Yang ketiga, yang mereka hancurkan adalah World Trade Center, ikon perdagangan dan ekonomi Amerika. Baik, pertanyaan saya, kenapa harus di pagi hari? Pagi hari identik dengan peristiwa yang alami, terjadi secara alamiah, dan ini terjadi setiap hari. Apa itu? Terbitnya matahari. Dan peristiwa yang pagi hari terbitnya matahari ini adalah bencana yang melanda manusia. Artinya tetesan darah manusia. Tetesan. Yang kedua, kenapa harus di 11 September? 11 September kenapa tulis bulan dulu baru tanggal? Kalau kita runutkan ini ditulis jadi 911, 911, betul? Apa yang kita tahu dari 911? Kode panggilan darurat, angka panggilan darurat, call center. Bencana, ada tabrakan, call 911, kebakaran, call 911. Setiap ada bencana peristiwa yang terjadi mendadak, incidentally, yang terjadi mendadak begitu saja, maka panggil 911, hubungi 911. Manusia dibikin bergantung kepada sistem yang dibuat manusia, melupakan Tuhan yang menciptakan dan mengatur peradaban manusia. Artinya ada upaya menyingkirkan Tuhan dari peradaban manusia. Betul. Yang ketiga, yang berikutnya, kenapa harus di tahun 2001? Dan di sini ada angka 11. Jumlahkan 9 tambah 1 tambah 1 berapa? 11 kan? Angka 11. 11 masih terkait dengan matahari. Titik balik matahari terjadi 11 tahun sekali. 2001 adalah tahun di mana terjadinya titik balik matahari pertama di milenium ketiga. Ya, di milenium ketiga. Mereka yang menyembah dewa matahari biasa melakukan ritual human sacrifices, meneteskan darah manusia di momen matahari terbit. Setiap titik balik matahari terjadi. Begitulah cara manusia dewa matahari. Clue kita sudah mulai terbentuk. Dewa matahari. Di mana dewa matahari selalu dirayakan di momentum itu, dan setiap tanggal 25 Desember. Pertanyaan saya, betul saya lahir tanggal 25 Desember? Tidak. Buka Injil Matius, buka Injil Lukas, kedua-duanya membantah kalau Yesus tidak dilahirkan 25 Desember. Membuka tentang kebohongan di balik agama juga. Subhanallah. Artinya kita sedang berbicara peradaban manusia, dan peristiwa ini menghantarkan kita kepada terbongkar dan tersingkapnya pertarungan antara hak dan batil di babak terakhir. Bapak Ibu bisa diikuti? Bisa ya? Materi kita berat ini, dan saya butuh waktu panjang. Siap sampai jam berapa? Ya, kalau tidak selesai hari ini, besok kita lanjut di masjid. Saya insya Allah sampai tanggal 6. Tanggal 6 ya Bang ya, di Medan ini. Ya, dari sini saya ke Palembang baru kembali ke Bandung. Ya, insya Allah sampai hari Kamis saya akan tetap menyamai penampilan sekalian. Kita bedah satu persatu pembahasan tentang fenomena akhir zaman. Kemudian BTC. BTC itu gedung yang tinggi dan kembar kan? Mengingatkan saya ke pertemuan iblis dan Dajjal. Iblis dia ingin menjadi Tuhan yang tidak tampak. Walaupun dia tidak tampak, dia ingin memperbudak manusia. Maka dia membuat segitiga sebagai simbol ketuhanan. Sekali lagi, segitiga bukan simbol Dajjal. Fitnah kalau saya mengatakan segitiga simbol Dajjal. Iblis menggunakan segitiga ini sebagai simbol dirinya, tapi mengarah ke bawah karena dia ingin menguasai dunia. Dia merasa dia yang berhak menjadi khalifah di muka bumi. Sementara Samiri Dajjal, dia pun ingin berkuasa sebagaimana penguasa langit.
dia mengarah ke atas. Allah takdirkan menurut Muhammad Isa Daud, Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga Bermuda. Lalu keduanya bekerja sama dan berambisi, berazam untuk menyesatkan manusia dan menjadikan mereka sebagai dua Tuhan bagi umat manusia. Seperti apa simbol persekutuan mereka? Betul? Ya. Clue bagi kita para sekalian. Kemudian ada peristiwa lain yang qadarullah sampai kepada saya. Ini barangkali penjelasan saya bagi mereka yang belum mengenal saya, sehingga mungkin bisa mau mengarahkan kembali komentarnya tentang saya. Ketika saya berkhidmat di sebuah pesantren, saya satu kamar dengan seorang mahasiswa perguruan tinggi favorit di Kota Bandung. Dia cerita beberapa hari setelah peristiwa WTC terjadi. Kalau dosennya cerita, adik dosen ini sedang berada di Boston, Amerika Serikat, di saat peristiwa WTC dihancurkan. Dan beliau cerita, di sini lagi rame bang. Rame apa? Rame kalau ternyata pesawat Brak Menara Utara itu nomor seri penerbangannya Ki-33NY. Ki-33NY. Coba cari tahu apa rumor di balik Ki-33NY. Saat itu saya sedang membaca biografi Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Dan saya melihat selalu ada kode-kode biblikal yang digunakan dalam sistem fonetiknya. Maka ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya simulasikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita silakan berbeda pendapat sekali lagi. Boleh saya berasumsi seperti ini? Apakah gagal akidah saya kalau saya berasumsi seperti ini? Tidak. Baik, Bram Paulo, saya perlihatkan sesuatu. Maka saya ketik Q33NY. Perhatikan Bapak Ibu. Saya blok, lalu saya Ctrl C. Dan pas 2 kali. Jadi ada 3. Fonnya sekali lagi, huruf dalam Microsoft ini itu erat kaitannya dengan teori biblikal. Ya, subhanallah. Ini yang saya lakukan. Saya rubah fontnya ke Wingdings dan perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Seolah-olah ini merupakan clue bagi kita. Pesawat yang menabrak menara kembar WTC 11 kan? Seperti angka 11, betul? Itu dibajak. Ini simbol pembajakan. Lihat simbol bajak laut, tengkorak. Kenapa bajak simbolnya tengkorak? Dan bajak laut selalu ditutup mata kanannya. Pertanyaan saya, sosok yang viral dan bermata satu siapa? Apakah Dajjal? Kenapa harus tengkorak simbol bajak? Apakah ada hubungan Golgota, bukit atau tempat di mana dikuburkan Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa AS, yang dibongkar kebohongannya oleh Barnabas, pengikut Nabi Isa yang kalau Yudas Iskariot adalah Dajjal dan dia bernama di zaman Nabi Musa AS. Bapak Ibu, terbongkar beberapa hal dengan satu peristiwa ini saja, betul? Baik. Gimana Bapak Ibu? Bisa diikuti? Lanjut, sekali lagi. Saya dulu berat mengatakan ini karena saya tahu resikonya berat. Kalau saya mati muskilah, saya siap sampai mati. Ada keluarga saya, ada teman-teman hijrah saya kepada saya. Tapi bagaimanapun ini harus. Dan peristiwa ini menuntut kepada peristiwa-peristiwa yang lain hatta liyaum hari ini Bapak Ibu.
Baik. Jadi kalau kita baca, pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Dan siapa? Dan ini simbol Zionis Yahudi. Atas instruksi siapa? Iblis dan Dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah. Subhanallah. Baik, tadi saya katakan terus terjadi di tahun 2001. Baik, kita lihat. Atau saya bahas dulu ini, kita selesaikan. Yang berikutnya saya ganti fontnya ke Webdings. Dan apa yang terjadi? Mana Webdings? Nah, ini. Dan ini yang terjadi. Ini simbol Yerusalem. Ini sinagoga dan ini pohon Natal. Bukankah Yerusalem kota tiga agama? Yahudi, Nasrani dan Yahudi disimbolkan dengan sinagoga. Nasrani disimbolkan dengan pohon Natal. Pertanyaannya, lalu Islam disimbolkan dengan apa? Apakah bulan bintang simbol Islam? Saya tidak setuju. Baik, ada seorang ustadz yang berani mengatakan ini dan saya salut kepada ustadz ini. Kita doakan mudah-mudahan ustadz ini panjang umur, ya banyak rezekinya, dilindungi Allah, dan selamat dunia akhirat. Kita lihat apa yang didasarkan ustadz ini, boleh? Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini, Bapak Ibu. Apakah bulan bintang simbol Islam? Apakah betul umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Ingat, bulan bintang itu dewa. Subhanallah para ulama. Jadi ada upaya untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan manusia dari Tuhannya. Dan itu berlangsung sampai hari ini dan banyak umat Islam yang tidak menyadarinya. Sebentar lagi kita akan bongkar beberapa detik lagi para ulama. Ternyata bukan hanya mereka bangsa Yunani yang menyembah dewa Helios, dewa matahari. Bukan hanya suku Aztec di Meksiko yang menyembah dewa matahari yang bernama dewa Viracocha. Bukan hanya suku Inka yang menyembah dewa Inti. Banyak umat Islam ternyata yang terjebak kepada dewa matahari dan mereka tidak menyadarinya. Mau kita bongkar malam hari ini? Janji tidak akan tersinggung. Janji ya. Kalau tersinggung lalu keluar dari masjid ini, jangan. Ya, lebih baik kita diskusi dulu. Kita lanjut Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat fasal demi fasal itu terbongkar, terbuka? Baik. Kita lanjut, kita kembali kepada yang tadi. Ya. Segitiga tadi, ini segitiga pada iblis dan Dajjal. Dan ini simbol Al-Quds, Yerusalem, Al-Aqsa. Dan ini simbol satu mata. Bapak Ibu perhatikan, setiap kali gambar satu mata ditampilkan, selalu ada segitiga putih, betul? Ini? Nah, saya perbesar. Saya perbesar Bapak Ibu. Nah, yang ini. Ada simbol warna putih. Dan itu disebutkan sebagai simbol cahaya. Pertanyaannya, betulkah itu simbol cahaya?
Bukan. Menurut saya itu bukan simbol cahaya, tapi itu simbolisasi pedang yang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Pertanyaan saya, siapa yang digantung di tiang? Apakah Isa alaihissalam? Bukan. Ia adalah Yudas Iskariot. Ya. Sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Nabi Musa dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla akan ada orang yang berkhianat di antara mereka yang mengikutinya, dan dia bukan termasuk umat beliau. Sejak awal Nabi Isa sudah tahu arti kehadiran Yudas Iskariot. Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia, memahami dan mengamati. Siapa Yudas? Aku tidak melihat di mana dia berada, dari mana asal dia dan di mana rumahnya. Dia datang penuh misteri. Maka Barnabas inilah yang mengingat-ingat betul apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga beliau membukukan kembali dalam bentuk Injil Barnabas. Tahun 97 Allah takdirkan saya pernah membaca petikan Injil Barnabas, dan itu menguatkan apa yang selama ini ada dalam benak saya terkait dengan apa yang sedang kita bahas, Bapak Ibu. Nah, dalam petikan itu dijelaskan sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa bersabda kepada para pengikutnya, kelak ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia gantikan tempat kedudukanku. Kata-kata ini diingat terus oleh Barnabas. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Apa maksudnya? Suatu hari ketika Nabi Isa alaihissalam berada di suatu taman, seperti biasa menyampaikan tauhid kepada para pengikutnya, kaum Hawariyun Nasrani, tiba-tiba diberitakan datang pasukan Herodes, raja Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Maka seseorang datang mengingatkan pada Nabi Isa, wailun lana, celaka kita, intabihu antum wa anta ya Nabi Allah. Anda harus segera bersembunyi, dan begitu pula Anda wahai Rasulullah SAW, Nabi Allah Isa Al-Masih. Sesungguhnya Herodes, tentara Romawi juga, raja Romawi dan tentara Romawi itu mereka sedang bergerak menuju ke kita untuk menangkap dan akan menyalib Anda. Sebaiknya Anda bersembunyi. Maka Nabi Isa pun bersembunyi. Maka datanglah Herodes, dan dia berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini, tapi aku akan perlakukan kalian dengan bijaksana. Sebelum aku sergap kalian, aku tawarkan sesuatu yang bijaksana. Siapa di antara kalian, hai pengikut Isa bin Maryam, yang mau berani menyebutkan kepada saya di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau Herodes. Yudas Iskariot. Di zaman Nabi Musa dia bernama Samiri, dan di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Dia berganti-ganti nama. Dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, dan dia butuh harta kekayaan untuk keliling dunia ke setiap bangsa-bangsa dan negeri-negeri di seluruh dunia. Tawaran Herodes ini adalah pucuk dicinta ulam tiba yang dinanti-nanti oleh Yudas Iskariot. Maka dia keluar, dan dialah yang memberitahukan di mana Nabi Isa alaihissalam bersembunyi. Nah, sebelum dia masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah firmankan kepada Nabi Isa alaihissalam, Quran surat Ali Imran ayat ke-55. Boleh tolong dibacakan? Tadi saya sudah minta kita buka Al-Qurannya. Ya. Kita siap berdiskusi. Ini yang saya fahami dari ayat demi ayat dan hadis demi hadis. Beda kita membaca Quran dari mushaf dan dari gadget. Sebaiknya ada mushaf yang dibuka. Dan kita bahas sekarang, kita bedah, ada konspirasi dalam penterjemahan Al-Quran. Kita bedah malam hari ini. Siap Bapak Ibu? Masih? Bisa dibuka di Quran terjemahan? Ada Quran terjemahan? Ada yang bawa Quran terjemahan? Ada? Iya. Di depan gak ada yang bawa Quran terjemahan? Baik, jika tidak ada, mereknya apa Mas? Samsung. Boleh, tolong dibacakan. Iz qalahu ya insa inni mutawafika
wa rafi'u ilaya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilu lal ladzina nattaba'uka fawzalazina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila yamarjikukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Syukran akhi karim. Sudah ada mushaf Al-Quran terjemahan. Ya, ibu-ibu yang membawa Quran terjemahan silakan, dan tolong perlihatkan pada saya Qurannya. Saya tebak cetakannya yang terbaru apa yang lama, terjemahannya sama atau tidak. Baik. Sebelum Yudas Iskariot masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah menyelamatkan beliau. Quran surat Ali Imran ayat 55 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Hai Isa, dan ingatlah ketika aku berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan, di situ apa artinya? Mengambilmu ke sisiku. Ada yang menerjemahkan mewafatkan aku, mewafatkan kamu. Menurut saya bukan wafat dan bukan menyampaikan pada akhir ajalmu, tapi menidurkan engkau. Quran surat Al-An'am ayat ke-60 kalau tidak salah. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu. Kalimat di sana yatawaffakum billail. Kalimatnya wafat. Jadi wafat tidak berarti mati, tapi wafat juga musyarakah, dia berarti tidur. Arti bisa ditidurkan. Wa rafiuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Diangkat ke sisi Allah. Berarti hari ini Nabi Isa berada di mana? Berada di sisi Allah dan tidur. Ustadz, kok bisa tidur ribuan tahun? Betul, bisa. Ribuan tahun dalam hitungan kita di dunia. Berarti Nabi Isa sudah berapa tahun tidur di akhirat sana di sisi Allah? Taruh 2000 tahun, 2020 tahun. Ini hitungan kita di dunia. Lah hitungan di sisi Allah berapa lama? Wa kana miqdaru yaumihi ka alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1 tahun yang kalian hitung. Berarti di sisi Allah baru berapa lama? 2 hari. Masuk di akal orang tidur 2 hari? Masuk di akal. Berarti Nabi Isa masih hidup atau tidak? Masih hidup. Yakin Nabi Isa masih hidup? Dan yakin Nabi Isa akan turun? Di mana Nabi Isa akan turun? Nantikan pembahasannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Panitia, mohon maaf Pak, siapa? Panitia Al-Barokah, Yayasan Al-Barokah. Mereka sudah minta izin mengumpulkan dana, Pak. Sudah minta izin. Suara saya jelas ke. Baik, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah qadarullah, pembahasan ini sudah kita bahas di seluruh Indonesia, tapi karena di sini belum, mohon izin saya sampaikan secara utuh hari ini. Bapak Ibu, betul? Boleh ya? Kalau tidak selesai hari ini, pembacaan kita panjang. Kita belum bicara di zaman. Nanti kita bedah di zaman Nabi Musa seperti apa fitnahnya, di zaman Nabi Ibrahim, bahkan di zaman Nabi Adam sendiri. Sampai semua zaman hingga akhirnya zaman kita hari ini. Tapi waktu kita tidak cukup untuk membahas semuanya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu rahmati Allah, saya hadir bersama tim Al-Barokah. Saya baru baru kali ini bekerja sama dengan Yayasan Al-Barokah, yayasan yang dibangun dan dibina oleh Buya Tengku Zulkarnain, dan mereka komitmen untuk berjuang di jalan dakwah, menghadirkan ulama-ulama
yang sekali bernasional. Kalau saya lokal Bapak, atau interlokal. Beliau ini nasional, ulama-ulama nasional, salah satunya juga Tengku Zulkarnain. Nah, beliau-beliau ini insya Allah komitmen di jalan dakwah. Namun bagaimanapun dakwah ini membutuhkan kontribusi dari para mulos, dari umat Islam sendiri. Bapak Ibu, kami minta izin, tim akan berkeliling untuk mengumpulkan sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Kami perkenalkan bahwa Yayasan Al-Barokah ini mereka sedang ada dalam program satu membiayai pesantren tahfizil Quran. Bahkan mereka ini akan menyampaikan Quran ke negeri, ke tempat di mana terjadi pemurtadan. Maka Bapak Ibu yang bersedekah salah satunya akan disalurkan untuk itu. Kedua juga untuk membantu pondok pesantren yang misalnya tidak punya listrik, sanitasinya kurang, itu diperbaiki sama mereka. Dan juga untuk mengundang ustadz-ustadz yang bisa dihadirkan ke Sumatera Utara ini. Mau mendukung dakwah mereka? Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu siap untuk mendukung, kami tidak meminta besar, tapi kami meminta keikhlasan Bapak.